Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kenalkan, nama saya Gunawan, NIM 20121011. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 5, kelas C, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kali ini saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Saya dari kelompok 6 yang dimana dalam kali ini saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi yang diampu oleh Ibu Helna Nelis, MPD. Teman-teman, dari judul prinsip-prinsip pengembangan kurikulum terdapat 3 materi pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu prinsip umum pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi 5 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Yang ketiga, prinsip fleksibilitas. Yang keempat, prinsip praktis atau efisien. Yang kelima, prinsip efektivitas. Lalu materi yang ketiga yaitu prinsip khusus pengembangan kurikulum, terbagi menjadi 5 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Prinsip yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Mari kita bahas satu persatu materi kita. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, ataupun pendirian. Dari pengertian ini tersirat makna bahwa kata prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Pengertian dan makna prinsip ini menunjukkan bahwa prinsip itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Melalui pemahaman suatu prinsip, orang bisa menjadikan suatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip juga mencerminkan hakikat yang dikandung oleh sesuatu, baik dalam dimensi proses maupun dimensi hasil, dan bersifat memberikan rambu-rambu atau aturan-aturan mainnya yang harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai prinsip umum pengembangan kurikulum. Prinsip yang pertama yaitu ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi artinya prinsip kesesuaian. Prinsip ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu relevansi eksternal dan relevansi internal. Yang pertama, relevansi eksternal artinya kurikulum harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masa kini maupun yang masa akan datang. Intinya, kurikulum harus bisa menyiapkan program belajar bagi anak untuk menyiapkan anak agar bisa beradaptasi dengan masyarakat, memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat serta situasi dan kondisi kehidupan masyarakat tempat di mana ia berada. Kurikulum bisa memenuhi prinsip eksternal apabila para pengembang kurikulum memiliki pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang. Sedangkan prinsip internal yaitu kesesuaian antar komponen kurikulum itu sendiri. Kurikulum merupakan suatu sistem yang dibangun
oleh subsistem atau komponen, yaitu ada tujuan, isi, metode, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu. Belajar dan kemampuan siswa. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang memenuhi syarat-syarat internal yang tadi saya sebutkan. Ada korelasi dan konsistensi antara komponennya. Ketidaksesuaian dalam komponen-komponen ini akan menyebabkan kurikulum tidak akan bisa mencapai tujuannya secara optimal. Prinsip umum yang kedua yaitu prinsip kontinuitas. Artinya, kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi sinambung antar kelas maupun sinambung antar jenjang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan atau belajar siswa bisa maju secara berkesinambungan. Pendidikan pada kelas atau jenjang pendidikan yang lebih rendah harus menjadi dasar untuk dilanjutkan pada kelas dan jenjang di atasnya. Dengan demikian akan terhindar adanya pengulangan program aktivitas belajar yang tidak perlu yang bisa menimbulkan pemborosan waktu, tenaga, dan dana. Untuk itu perlu adanya kerjasama antara para pengembang kurikulum dari berbagai kelas dan jenjang pendidikan. Prinsip umum yang ketiga yaitu prinsip fleksibilitas. Maksudnya, hendaknya kurikulum itu memiliki sifat lentur. Dalam arti ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit ruang untuk bertindak bagi guru maupun peserta didik. Prinsip fleksibilitas berarti suatu kurikulum harus lentur, tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Pada dasarnya, kurikulum didesain untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan. Meskipun demikian, proses pengembangan kurikulum harus fleksibel. Di dalam kurikulum harus terdapat suatu sistem tertentu yang memberikan alternatif dalam mencapai tujuannya. Pengembangan kurikulum harus menggunakan berbagai metode dan cara tertentu yang sesuai dengan situasi maupun kondisi tempat di mana kurikulum itu diterapkan. Prinsip umum yang keempat yaitu prinsip praktis atau efisiensi. Maksudnya adalah berhubungan dengan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan usaha yang dijalankan atau biaya yang dikeluarkan. Juga mengandung makna tidak mahal. Artinya, pengembangan kurikulum harus dijalankan secara efisien, tidak boros, dan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, akan tercipta keberagaman tingkat kemampuan di berbagai daerah dan sekolah penyelenggara pendidikan yang sifatnya relatif. Prinsip praktis atau efisiensi juga artinya dapat dan mudah untuk diterapkan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktis pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Oleh karenanya, para pengembang kurikulum harus mengetahui terlebih dahulu kondisi dan situasi tempat di mana kurikulum itu akan diterapkan. Prinsip umum yang terakhir, yang kelima, yaitu prinsip efektivitas. Dalam istilah manajemen, adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau hasil yang dikehendaki. Efektivitas suatu kegiatan berhubungan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau yang diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Prinsip efektivitas selalu berorientasi pada tujuan yang diinginkan. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan.
Oleh karenanya, kurikulum harus memiliki jenis dan karakteristik tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan akan dapat menentukan isi, metode, dan sistem evaluasi serta model konsep kurikulum apa yang akan digunakan. Di samping itu, tujuan akan memudahkan dalam mengimplementasikan kurikulum itu sendiri. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai prinsip khusus pengembangan kurikulum. Secara definisi, prinsip khusus pengembangan kurikulum artinya prinsip yang hanya berlaku di tempat dan di kondisi situasi tertentu. Prinsip ini juga merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara khusus, seperti tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Satu wilayah dengan wilayah lainnya, satu jenis dengan jenis lainnya memiliki perbedaan karakteristik dalam beberapa aspek. Perbedaan ini tentu akan mengakibatkan adanya penggunaan prinsip-prinsip yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta jenis dan jenjang pendidikan tersebut. Mari kita bahas satu persatu prinsip-prinsip tersebut. Baik teman-teman, kita masuk ke prinsip khusus yang pertama, yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek, di mana perumusan tujuan pendidikan harus bersumber pada yang pertama itu ketentuan atau kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan. Yang kedua, survei persepsi publik mengenai kebutuhan mereka. Yang ketiga, pendapat para ahli dalam bidang-bidang tertentu. Yang keempat, survei tentang sumber daya manusia. Yang kelima, peristiwa di negara-negara lain dalam kasus yang sama, yaitu kasus di bidang pendidikan. Yang terakhir yaitu penelitian. Jika sumber-sumber itu sudah terpenuhi, baru kita bisa menentukan tujuan dalam pendidikan tersebut. Prinsip khusus yang kedua yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk menentukan isi dari pendidikan. Yang pertama itu perlu penjabaran tujuan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang kedua, isi pembahasan pelajaran atau bahan ajaran harus meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun secara urut dan sistematis. Prinsip khusus yang ketiga yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Untuk menentukan pendekatan, strategi, metode, dan teknik apa yang digunakan dalam proses pembelajaran, hendaknya kita memperhatikan beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu apakah pendekatan, strategi, metode, dan teknik tersebut cocok untuk digunakan pada bahan pelajaran. Yang kedua, apakah dapat menunjukkan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa. Yang ketiga, apakah pendekatan, strategi, metode, dan teknik tersebut dapat membuat urutan kegiatan yang bertingkat. Yang keempat, apakah dapat berorientasi pada siswa atau berorientasi pada seorang guru. Yang terakhir, apakah pendekatan, strategi, metode, dan teknik tersebut dapat mendorong berkembangnya kemampuan pada peserta didik. Prinsip khusus yang keempat yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran.
Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan dapat terwujudnya tujuan pendidikan yang tepat, ada beberapa prinsip yang bisa dijadikan pegangan untuk memilih dan menggunakan media alat bantu dalam pembelajaran. Yang pertama yang harus kita perhatikan itu media atau alat bantu apa yang ditentukan dalam proses pembelajaran. Apakah semua sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada, apakah ada penggantinya? Yang kedua, kalau ada yang harus dibuat, hendaknya memerhatikan bagaimana membuatnya, siapa yang membuat, pembiayaannya, serta waktu pembuatannya. Tiga, bagaimana pengorganisasian media dan alat bantu pembelajaran, apakah dalam bentuk modul, paket ajar, atau bentuk yang lainnya. Yang keempat, bagaimana pengintegrasiannya dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, hendaknya hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Prinsip khusus yang kelima, yang terakhir, yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terlebih penilaian merupakan bagian integral dari suatu pengajaran. Pertama itu, dalam menyusun alat penilaian atau tes, hendaknya didukung langkah-langkah seperti rumusan tujuan pendidikan yang umum dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Uraian ke dalam bentuk-bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati hubungannya dengan bahan ajaran bisa dituliskan berupa butiran-butiran tes. Kedua yaitu dalam merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan beberapa hal. Bagaimana kelas, usia, dan tingkah laku kemampuan kelompok yang akan dites. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan tes? Apakah tes tersebut berbentuk uraian ataupun objektif? Berapa banyak butiran tes yang akan disusun? Apakah tes tersebut diadministrasikan kepada guru ataupun murid? Lalu yang terakhir harus diperhatikan yaitu hendaknya memperhatikan norma apa yang digunakan dalam mengelola tes. Apakah digunakan formula quizzing? Lalu bagaimana mengubah skor ke dalam skor masak, atau bisa disebut juga dengan skor A, B maupun C. Oke teman-teman, mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.